Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil critical journal kelompok kami tentang investigasi fraud atas laporan keuangan. Judul jurnal yang akan kami bahas adalah Identifikasi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Fraud Pentagon Studi Empiris BUMN terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Afni Alvinita dari Universitas Jambi akan membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan pada jurnal ini. Laporan keuangan merupakan catatan atas aktivitas bisnis perusahaan yang dapat digunakan sebagai media untuk menilai kinerja perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan yang disajikan dengan unsur-unsur kualitatifnya yaitu harus mudah dipahami, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan relevan akan menjadikan laporan keuangan tersebut memiliki fungsi yang maksimal. Untuk meyakinkan stakeholder bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan, maka laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen akan diaudit oleh akuntan publik. Namun, hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik ini tidak menjamin sepenuhnya bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kecurangan atau penipuan. Kecurangan laporan keuangan di samping memiliki motif untuk memperoleh kredit atau pendanaan dan juga menutupi kinerja perusahaan yang buruk, juga bertujuan untuk menjaga nilai saham itu sendiri. Salah satu contoh kasus kecurangan laporan keuangan yang paling fenomenal adalah kasus kecurangan yang dilakukan oleh Enron Corporation, sebuah perusahaan berskala multinasional. Tujuan dari penelitian ini pun adalah melakukan investigasi kecurangan laporan keuangan perusahaan badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2017 dengan menggunakan pendekatan fraud Pentagon. Adapun teori fraud Pentagon itu dikembangkan oleh Jonathan Marks dengan melakukan pengembangan fraud triangle. Fraud triangle itu terdiri dari 3 elemen: risiko kecurangan yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Jonathan Marks menambahkan 2 elemen risiko kecurangan lainnya yaitu kompetensi dan arogansi. Variabel elemen-elemen risiko kecurangan tidak dapat diukur secara langsung, maka pengukurannya dilakukan dengan menggunakan variabel proksi. Yang pertama, elemen tekanan diproksikan dengan variabel stabilitas keuangan. Yang kedua, elemen kesempatan diproksikan dengan variabel pengawasan yang tidak efektif. Yang ketiga, elemen rasionalisasi diproksikan dengan variabel pergantian auditor. Yang keempat, elemen kompetensi diproksikan dengan variabel pergantian direktur. Dan yang terakhir, elemen arogansi diproksikan dengan variabel gambar CEO. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fraud Pentagon. Fraud Pentagon ini dikembangkan oleh Jonathan T. Marks pada tahun 2009, yang merupakan pengembangan dari fraud triangle, yang mana elemen fraud triangle adalah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Ditambah oleh Marks dengan 2 elemen, yaitu kompetensi dan arogansi. Penambahan 2 elemen ini memunculkan mode baru, itulah yang dikenal dengan fraud Pentagon. Nah, Marks menjelaskan elemen-elemen tersebut. Yang pertama, tekanan, yang didefinisikan sebagai adanya motif untuk melakukan atau menyembunyikan kecurangan. Yang kedua, kesempatan, adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan yang diakibatkan oleh lemahnya pengendalian. Yang ketiga, rasionalisasi, merupakan pembenaran atas kecurangan yang sudah direncanakan atau yang telah terjadi. Yang keempat, kompetensi atau keterampilan, itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengesampingkan atau mengabaikan pengendalian internal. Yang kelima, arogansi, yaitu merupakan sikap atau sifat superioritas seseorang yang berkombinasi dengan hak atau keserakahan dan suatu keyakinan bahwa pengendalian internal tidak berlaku baginya. Selanjutnya, manajemen laba. Manajemen laba menurut Skipper dalam Sugiono 2017, manajemen laba itu sebagai intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan eksternal dan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Haley dan Wahlen mendefinisikan manajemen laba ini kondisi ketika manajer menggunakan penilaian dalam laporan keuangan dan dalam menstrukturisasi transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang tujuannya menyesatkan pemegang saham tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau mempengaruhi hasil kontrak yang tergantung pada laporan angka-angka akuntansi.
Meskipun beraneka ragam definisi manajemen laba ini, namun definisi yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah manajemen laba merupakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer berdasarkan penilaian mereka sendiri, yang tujuannya untuk membingungkan atau mengaburkan situasi ekonomi perusahaan yang sebenarnya kepada pengguna atau untuk mempengaruhi kontrak yang mengandalkan laporan keuangan. Baiklah, setelah melihat definisi dari manajemen laba tadi, maka kita harus mengetahui kecurangan laporan keuangan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners, mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai yang disengaja, kesengajaan, salah saji, atau kelalaian atas fakta material atau data akuntansi yang menyesatkan dan ketika dipertimbangkan dengan seluruh informasi yang tersedia akan menyebabkan pembaca merubah penilaian atau keputusan. Nah, adanya kecurangan laporan keuangan akan menurunkan kualitas dan integritas informasi keuangan yang disajikan serta mempengaruhi para pihak yang memiliki kepentingan atas informasi yang disampaikan, seperti investor dan kreditor. Model penelitian ini melihat pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang mana tekanan di sini dilihat dari stabilitas keuangan, tekanan eksternal, dan target keuangan. Kesempatan dilihat dari pengawasan yang tidak efektif, rasionalisasi dilihat dari pergantian auditor, kompetensi dilihat dari pergantian direktur, arogansi dilihat dari gambar CEO. Yang mana kecurangan laporan keuangan di sini dilihat dari manajemen laba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator yang telah memberi kesempatan untuk saya menjelaskan terkait tinjauan pustaka pada penelitian ini, tinjauan pustaka dan bagaimana cara merumuskan hipotesis pada penelitian ini. Nah, yang pertama sekali itu stabilitas keuangan. Kita tahu bahwa stabilitas keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan perusahaan. Ketika stabilitas keuangan perusahaan berada dalam kondisi buruk, maka manajemen perusahaan akan melakukan usaha yang mungkin memulihkan stabilitas keuangan agar terlihat baik. Ini berdasarkan penelitian Santoso dan Surenggono pada tahun 2018 lalu. Nah, kondisi pertumbuhan yang berada di bawah rata-rata atau pertumbuhan yang terlalu cepat akan memaksakan manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik dan stabil. Nah, sehingga salah satu bentuk manipulasi yang dilakukan oleh manajemen berkaitan biasanya dengan pertumbuhan aset. Nah, maka berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini digunakan hipotesisnya yaitu stabilitas keuangan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Gitu. Kemudian, untuk hipotesis keduanya itu terkait tekanan eksternal. Kemampuan untuk memenuhi persyaratan daftar tukar, membayar hutang, ataupun memenuhi persyaratan hutang merupakan sumber-sumber dari adanya tekanan eksternal. Ini berdasarkan penelitian Skousen dan Smith pada tahun 2009. Oleh sebab itu, tekanan eksternal dapat diartikan sebagai tekanan yang dialami oleh manajemen untuk memenuhi persyaratan atau ketentuan dari pihak ketiga. Ini berdasarkan penelitian Siombing dan Roharjo. Nah, berdasarkan kajian pustaka tersebut, maka hipotesis yang kedua dicetuskan adalah tekanan eksternal dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hipotesis ketiga yaitu target keuangan. Pemegang saham menghendaki perusahaan dikelola secara baik agar memperoleh imbal balik yang tinggi. Nah, setiap orang pasti memiliki keinginan yang seperti itu, gitu. Setiap investor pasti memiliki keinginan seperti itu. Nah, di samping itu, manajemen berusaha mengelola perusahaan sebaik mungkin dengan motif utamanya untuk mendapatkan kompensasi tinggi berupa bonus atau kompensasi lainnya. Oleh sebab itu, dalam mengelola perusahaan, manajemen akan dihadapkan pada target-target yang ditetapkan. Namun di sisi lain, capaian-capaian kinerja perusahaan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan atau ditargetkan. Nah, kondisi inilah yang mendorong manajemen untuk melakukan aktivitas yang menyalahi ketentuan seperti yang dilakukan oleh manajemen laba. Misalnya, untuk memperlihatkan bahwa kinerja perusahaan baik. Namun pada kenyataannya, laporan yang dibuat tidak sesuai dengan
kenyataannya ada. Sehingga hipotesis yang ketiga, berdasarkan kajian pustaka tersebut, maka hipotesis 3 dicetuskan target keuangan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Kemudian untuk hipotesis yang keempat, pengawasan yang tidak efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Surenggono pada tahun 2018 lalu, serta penelitian Manurung dan Hardika pada tahun 2015 menemukan bahwa tidak efektifnya pengawasan dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya kecurangan. Nah, kita tahu bahwasanya pengawasan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan. Lemahnya pengawasan dapat dilihat dari adanya tidaknya komisaris independen. Keberadaan Dewan Komisaris Independen dapat dijadikan alat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Ini berdasarkan penelitian Siombing dan Raharjo pada tahun 2014 lalu. Sehingga hipotesis pada artikel ini, untuk hipotesis yang keempatnya, itu dicetuskan bahwa pengawasan yang tidak efektif dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Kemudian untuk hipotesis yang kelima, itu pergantian auditor. Nah, kita tahu bahwasanya kita memiliki sugesti ketika auditor sering diganti, maka pesan yang dapat kita saring itu adanya ketidakberesan pada sebuah perusahaan. Nah, sehingga auditor merupakan pihak yang dianggap memiliki sikap independen untuk mengungkap kecurangan yang dilakukan perusahaan. Semakin banyak perusahaan yang mengganti auditor, dapat dicurigai sebagai upaya perusahaan menutupi kecurangan yang dilakukan. Ini berdasarkan penelitian Apriliana dan Agustina pada tahun 2017 lalu. Sehingga hipotesis kelima dicetuskan, yaitu pergantian auditor dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Kemudian itu untuk hipotesis yang keenamnya, yaitu pergantian direktur. Nah, direktur ini juga kita tahu bahwasanya ada konflik kepentingan pada setiap perusahaan atau setiap pemegang kekuasaan gitu. Nah, pada penelitian Saputra 2016 lalu mengungkapkan bahwa pergantian direktur tidak terlepas dari upaya politik dan serat dengan banyaknya kepentingan. Oleh sebab itu, pergantian direktur membuka peluang terjadinya kecurangan, di mana pergantian direktur akan menyebabkan terjadinya stres yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk melakukan kecurangan. Nah, kita tahu bahwasanya adanya celah kecurangan ketika terjadinya pergantian direktur ini. Sehingga hipotesis yang keenam pada artikel ini dicetuskan bahwa pergantian direktur dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Kemudian hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis yang ketujuh. Nah, di sini kita pada artikel ini dijelaskan bahwa gambar CEO ditinjau dari gambar CEO ataupun foto dari CEO itu sendiri. Nah, CEO perusahaan yang memiliki sikap arogansi akan memandang dirinya layaknya seorang selebritis. Memiliki sikap yang angkuh bahwa mereka dapat menghindari pengendalian internal. Memiliki sikap intimidasi, memiliki gaya manajemen autokritik, serta memiliki rasa ketakutan kehilangan posisi ataupun status. Nah, ini dapat dilihat dari bentuk visual foto ataupun gambar CEO itu sendiri. Ini penelitian berdasarkan Howard pada tahun 2011 lalu. Sehingga hipotesis yang digunakan untuk hipotesis ketujuh yaitu gambar CEO dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu tentang metode penelitian yang akan dimulai membahas tentang populasi dan sampel. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017. Sementara pengambilan sampelnya menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan atau purposive sampling. Penggunaan teknik purposive sampling ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jadi dari 16 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya ada 13 perusahaan BUMN yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dengan rentang waktu
penelitian selama 3 tahun, yaitu 2015 sampai 2017, 2015, 2016, dan 2017, maka total keseluruhan sampel penelitian berjumlah 39 sampel didapatkan dari 13 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dikali 3 tahun, maka didapatkan 39 sampel. Pengukuran variabel. Yang pertama, variabel dependen. Jadi, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan yang diproksikan dengan variabel manajemen laba. Sementara itu, untuk pengukuran manajemen laba dilakukan dengan menggunakan akrual diskresioner, model modifikasi Jones. Adapun formula untuk mengukur akrual diskresioner ini adalah sebagai berikut. Jadi bisa dilihat di tabel di bawah ini ada formulanya beserta keterangan. Kedua yaitu variabel independen. Jadi variabel independen dalam penelitian ini adalah stabilitas keuangan. Teknik pengukuran variabel independen itu dapat dilihat di tabel 1 di bawah ini. Ada pengukuran variabel independen yang terbagi jadi 3 faktor. Yang pertama, seperti yang kita sudah ketahui, tekanan, yang kedua yaitu kesempatan, yang ketiga rasionalisasi. Untuk faktor yang pertama memiliki 3 variabel, yaitu yang pertama stabilitas keuangan yang diukur dengan cara total aset periode T dikurang total aset periode T1 dibahagi total aset periode T1. Yang kedua, variabel kedua yaitu tekanan eksternal diukur dengan total kewajiban dibagi total aset. Yang variabel ketiga yaitu target keuangan diukur dengan laba bersih dibagi total aset. Dan faktor yang kedua yaitu kesempatan memiliki variabel yaitu pengawasan yang tidak efektif. Pengawasan yang tidak efektif ini diukur dengan rasio komisaris independen terhadap total dewan komisaris. Dan yang terakhir yaitu rasionalisasi. Variabelnya itu penggantian auditor. Pengukuran variabel ini merupakan variabel dummy, di mana 1 itu merupakan terdapat penggantian auditor dan 0 itu menunjukkan tidak ada penggantian auditor. Terakhir adalah teknik analisis data. Jadi pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Baik, bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Ada 7 hipotesis yang akan kita bahas. Yang pertama itu stabilitas keuangan, yang kedua tekanan eksternal, yang ketiga target keuangan, yang keempat pengawasan yang tidak efektif, yang kelima pergantian auditor, yang keenam pergantian direktur, dan yang terakhir adalah gambar CEO. Nah, untuk hipotesis yang pertama, hipotesis ini menyatakan bahwa variabel stabilitas keuangan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting. Nah, hasil ujinya, stabilitas keuangan yang diukur oleh variabel rasio perubahan nilai aset tidak mutlak mengindikasikan adanya kecurangan laporan keuangan. Nah, kenaikan atau penurunan aset bisa juga diakibatkan oleh adanya implementasi metode nilai wajar dalam pencatatan, atau bisa juga disebabkan oleh adanya revaluasi nilai aset yang menyebabkan nilai aset meningkat ataupun menurun. Logikanya, jika stabilitas keuangan perusahaan kurang baik, maka dari segi manajemen sendiri tidak termotivasi untuk melakukan kecurangan dengan menaikkan nilai aset. Hipotesis yang kedua. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa variabel tekanan eksternal dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hasil ujinya, tekanan eksternal yang diukur dengan rasio leverage dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki jumlah utang yang banyak ataupun terus-menerus memiliki utang sangat mungkin melakukan kecurangan laporan keuangan. Nah, hal itu karena untuk mendapatkan tambahan utang, investor dan kreditor sendiri akan melihat sejauh mana kemampuan perusahaan untuk mengembalikan dana yang diinvestasikan atau dipinjamkan. Nah, dari sinilah perusahaan mungkin melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangannya agar kinerja dan prospek perusahaan bisa terlihat dengan baik.
Hal itu sebagai upaya untuk meyakinkan para investor ataupun kreditor. Hipotesis yang ketiga. Hipotesis ini menyatakan bahwa variabel target keuangan dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hasil ujinya, target keuangan yang diukur dengan ROA tidak serta-merta mengindikasikan adanya kecurangan laporan keuangan. Nah, kondisi perekonomian yang tidak stabil dan tingkat persaingan bisnis yang sengit juga dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan, yang pada akhirnya akan menyebabkan nilai ROA atau return on asset menjadi rendah. Hipotesis yang keempat. Hipotesis ini menyatakan bahwa variabel pengawasan yang tidak efektif dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Nah, hasil ujinya hipotesis ini ditolak. Keberadaan komisaris independen yang menjadi alat ukur variabel pengawasan yang tidak efektif sejatinya hadir untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan juga untuk menjaga perusahaan agar tetap dijalankan secara benar. Namun, keberadaan komisaris independen tidak ada artinya apabila terdapat intervensi, karena seperti yang kita tahu bahwa dalam perusahaan BUMN sangat mungkin terjadinya intervensi, mengingat BUMN ini berada di bawah Kementerian BUMN. Selanjutnya, hipotesis yang kelima. Hipotesis ini menyatakan bahwa variabel pergantian auditor dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Nah, hasil ujinya, pergantian auditor ini tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, karena pergantian auditor ini dapat disebabkan oleh ketidakpuasan perusahaan terhadap kinerja auditor yang melakukan audit, dan bisa juga dapat disebabkan oleh kebijaksanaan kantor akuntan publik itu sendiri. Nah, permintaan ini bisa terjadi ketika perusahaan sedang berusaha untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat hasil audit yang berkualitas. Namun, apabila perusahaan mengganti auditor dengan alasan bahwa auditor tidak dapat bekerja sama untuk memanipulasi laporan keuangan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, maka tingkat kecurangan laporan keuangan akan meningkat. Selanjutnya adalah hipotesis yang ke-6. Yang ke-6 ini menyatakan bahwa variabel pergantian direktur dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Nah, hasil ujinya, pergantian direktur tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan mengganti direktur dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Wolf dan Hermansen. Dilanjutkan ke hipotesis yang terakhir, yaitu yang ke-7. Hipotesis ini menyatakan bahwa gambar CEO dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting. Nah, hasilnya gambar CEO ini tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini disebabkan oleh tidak signifikannya jumlah gambar CEO yang ditampilkan dalam laporan tahunan perusahaan, sehingga tidak mencerminkan sikap arogansi dan mentalitas selebritis seperti yang disampaikan oleh Horwath. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Ruri Handayani akan menyimpulkan dari yang telah teman-teman saya jelaskan tadi. Adapun kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulan yaitu tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan bahwa variabel stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, pengawasan yang tidak efektif, pergantian auditor, pergantian direktur, dan gambar CEO dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan, atau dengan makna lain bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil pengujian yang dilakukan pada sampel perusahaan BUMN menunjukkan bahwa hanya variabel tekanan eksternal yang memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, variabel stabilitas keuangan, target keuangan, pengawasan yang tidak efektif, pergantian auditor, pergantian direktur, dan gambaran CEO gagal dibuktikan mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sampel dalam penelitian ini hanya perusahaan BUMN, sehingga sampel yang dilibatkan
dalam penelitian jumlahnya kecil. Kedua, rentang waktu data penelitian yang digunakan tergolong singkat, yaitu hanya 3 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Penelitian yang akan datang harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertama, menambah rentang waktu penelitian selama 5 tahun atau lebih. Kedua, penelitian berikutnya dapat menggunakan sampel yang sama dengan rentang waktu yang lebih lama. Yang ketiga, penelitian berikutnya menggunakan sampel yang berada dari penelitian ini, tetapi sampel tersebut memiliki karakteristik yang sama. Mungkin hanya itu dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.